Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ketemu lagi di acara podcast 25 tahun kuliah Elektro 97 UGM Jogja. Masih seperti biasa, acara ini dibawakan oleh duet Mawut ya. Saya J. Dan saya Visto ya. Sekarang kita sudah memasuki episode ke-14 dan masih dengan apa ya teman-teman kita dari alumni Teknik Elektro UGM dan sudah nggak kerasa juga kita sudah punya subscriber yang lumayan lah. Jadi Ya, nggak kerasa nih jadi 36. iya 37 36 sekarang. terakhir. Oh, 37 37. ya. Tambah, Jadi tambah bintang tamu kita kali ya. oke. Dan dan ini apa namanya? Dan kalau saya lihat di analytics-nya itu ya lumayan yang nonton dari nggak cuma dari Indonesia tuh ada beberapa negara lain ya, Singapura Oh, gitu. siap. Dan kayak negara-negara Trinidad Tobago, Slovenia, Wih, Gabon gitu. oh, Ya, ngeri kali. itu nama-nama negara sih, bukan bukan dari situ yang nonton. Cuman nyebutin nama-nama negara doang. Lu tahu Cuma yang ngehe jelas gitu. banyak lah yang ini yang sudah Hmm, notice dan alhamdulillah responnya so far positif ya. Jadi iya, mudah-mudahan nanti teman-teman kita juga bisa mendapatkan manfaat lah dari podcast ini. Dan iya. episode kali ini kita punya tamu siapa aja? Oke, teman kita ini berasal dari Provinsi Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Tepatnya di mana nanti biar dijelaskan sama bintang tamu kita kali ini ya. Ya. Oh, orangnya ini cenderung masih muda di antara teman-teman kita, ya kan? Muda Hmm. tapi smart ya kan? Di antara teman-teman, lebih smart di antara teman-teman kita lah ya. Kuliah saja, ya kan? Belajar saja. Fokus orangnya kalau ini Ya. memori pribadi saya ya lihat Ah, bintang tamu kita ini. Terus kelihatan intelektual dia, udah pakai kacamata dia. Kuliah udah pakai kacamata tuh kelihatan. Kalau kacamata digoyang-goyang gini, udah gimmick ya. kayak ada kode-kode, gimmick, kode-kode. Oh, itu orang pinter nih gitu kan. Memang Ya, ya. terbukti dia lulus ya dengan target yang cukup cepat dan mungkin nah, nanti kita tanya nanti IPK-nya kumlot apa tidak. Terus dia ini sekarang jadi banker ya kan Ya. artinya Berkarir di dan bank ya. perjalanan karirnya dari mulai lulus sampai sekarang banker. Jadi Ya. bisa dikatakan dia bukan ya salah satu teman kita ya banker sejati. Nanti kita ulik-ulik kenapa dari elektro pindah ke banker itu walaupun ada serempet-serempetan bidangnya apa tidak, kita akan ulik-ulik teman kita yang satu ini. Ya, betul. Oke, Fis, Oke, kita langsung panggil. aja. Mau kita Oke, akan kita ngobrol panggil kali ini bintang tamu kita untuk episode 14, Mas Chandra Chandra. Putra. Chandra Putra siapa belakangnya? Halo Chandra Putra Mas aja ya? Chandra. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya? wabarakatuh. Gimana? Baik, Mas Visto, Sehat-sehat? Mas Jeng. Sehat? Keluarga Ya, sehat? Nah, ya Fis, wajahnya udah masih kayak anak SMA, Fis. Iya, baby face. Gimana Chan? Di mana sekarang Chan? ya, di Jakarta, Di Visto. Jakarta, di daerah mana tinggalnya? Ya, daerah Kelapa Gading. Oh, Dekat kantormu ya, Jay? dekat, tapi aku belum pernah ditawarin main. Ini belum main saya. Ayo Jeh main. Aku di Ya, ya. Pegangan dua, Chan. Gimana? Oh iya, aku dekat situ. Aku daerah Iya, daerah daerah apa itu ya? ya, Daerah perumahan arteri Kelapa Gading ya. ya perumahan Pemda ya, jalan pos itu ya, Warpostel itu ya, bukan? Perumahan Gading Residen, The Gading Residence, Oh, belakangnya oke. Auto 2000 yang di arteri Kelapa Gading. Oh, Tahu jalan nggak? baru itu ya? Iya betul. Oh, deket banget berarti, Chan. Oh, nggak pernah. Iya Oh. Ya, betul. oke, Habis ini siap deh, main ke ketemuan lah. rumah. Langsung. Boleh, Oke, boleh, boleh. ada dua teman kita yang dekat dengan saya berarti. Satu adalah Juremi, dia di itu kan, Betul. Pendongkelan Chan, di Pendongkelan Chan, Kodamar dia. Iya, tadi barusan kontak Jay. Mau Oke. rencananya Selasa mau kalau kalau sempat kita pas saya work from home nanti kita ketemuan aja. Ayo, Betul. Selasa ya, kita kondisikan ya, bertiga Ya, ya. betul, betul. Ya. Ya, Ntar aku nanti kasih kita tahu share Jay. fotonya. Ya, kita share fotonya di podcast grup ya kan. Yes. Ya, ya, ya. Ya, tadi dia kontak aku soalnya. Wah, deket ini rumahnya Makanya makanya. kan Iya. jadi kontek-kontekan kan dengan adanya podcast ini Iya. kan. Coba kalau nggak ada podcast nggak akan kontek-kontekan tuh. Padahal dekat banget kalian. Anu lokasinya. Iya. Oke, Oke, Chan, silakan memperkenalkan diri Chan dari kecil sampai sekarang Chan. Sip. Terima kasih teman-teman.
Selamat malam, senang sekali diberi kesempatan ya. Saya sebenarnya senang juga ngelihat podcast-podcast sebelumnya ya. Jadi teringat memori lah. Walaupun saya juga bukan tipe yang seperti Jay sama Visto yang ini ya, yang aktif berorganisasi, bergaul ya. Tapi ya, saya senang sih ngeliat-liat. Oh jadi refresh ya. Mungkin perkenalan, Iya. mungkin ada beberapa juga yang nggak kenal atau lupa ya teman-teman elektro ya. Saya Chandra Putra. Saya dulu berasal dari Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin. Di Banjarmasin, oke. Jadi kemudian saya lahirnya sebenarnya bukan di Banjarmasin, J. Oh, Saya Di lahir mana? itu di Balikpapan, oh di Balikpapan. Kalimantan Oh, Timur. baru Jadi tahu bapak saya. saya itu kebetulan orang Sumatera, Palembang, tapi Hmm. dinas militer di Kalimantan. Oh, Nah, tentara Oh, lahir Bapak. tentara Chan ya? iya dulu di Oh, tentara tapi dikaryakan di DPRD. Sempat dikaryakan di Oh, yang DPRD. dui fungsi ABRI itu ya? waktu di Ya, Balikpapan. zaman-zaman itu Pak Harto ya. Iya. Di Oh iya, DPRD-nya iya. di Terus Balikpapan apa di Banjarmasin, Chan? sorry, Di DPRD-nya waktu di Balikpapan apa di oh Banjarmasin? DPRD-nya di Banjarmasin, tepatnya di Oh, di Kabupaten Banjar, oh, di oke, oke. DPRD situ. Oh. Tapi dulu sempat lahirnya di Balikpapan, waktu itu Bapak dinas di Kodam Kodam ya. 11 Tanjung Pura ya, Tanjung di Pura. Balikpapan. Tanjung Pura. Mungkin bisa tahu Iya. lah ya. Pulau Warwan Terus sekarang. ya SD, TK awal di sana, SD kelas 3 apa kelas 4 baru pindah ke Banjarmasin, J. Oh, Pindah Banjarmasin karena Bapak dapat penugasan di DPRD sana. oh berarti Jadi bukan saya asli pindah. Banjarmasin, Chan? Bukan. Oh, Bapak asli orang Palembang, orang Palembang. ibu campuran antara Banjarmasin I- dengan Jawa. Ibu asli mana? Banjarmasin Jawa Jawa. dengan Banjarmasin. Oh, gitu. Banjar sukunya. Jadi orang Indonesia. Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau bahasanya tuh ya bahasa Indonesia. Kebetulan Balikpapan kan bahasanya Iya, Indonesia juga Indonesia, ya. Indonesia, iya, iya. Iya, banyak pendatang juga ya. Ya, betul. Nah, teman saya dari SD kelas 3, SMP-nya juga di Banjarmasin, SMA-nya juga di Banjarmasin. Hmm. Kebetulan saya SMA 7, Adi, Hmm. teman kita juga yang satu sekolah, Iya. itu SMA 1 kalau nggak salah ya. Jadi, Hmm. nah, sekolah di situ, Adi, kalau nggak salah PMDK saya waktu itu mencoba, saya waktu itu kalau nggak salah, mungkin karena SMA 1 yang dapat ya, saya jadi sekolah ke Jogja, Ya, biar, UMPTN ke ya. Jogja, UMPTN. Oh, Tapi sempat mencoba PMDK waktu itu, Chan? Enggak kayaknya, saya lupa, seingat saya enggak sih. Apa enggak ada apa di kampus sekolah saya lupa, saya kayaknya enggak ada. Biasanya satu jurusan itu diwakili satu provinsi, Chan. Biasanya ya, satu provinsi satu orang biasanya. Iya, Gitu. iya, iya. Biasanya. Jadi jodohnya nggak lewat PMDK, PMDK, UMPTN. jadi lewat UMPTN. Tapi wajahmu tuh cocok dapet PMDK masalahnya. Kan? Gitu ya. Ada Beda aja daerah ya. wajah PMDK. Emang wajahmu cocok kok, Jay? Nggak cocok tapi dapat. Terus memang ambil elektro di UGM pilihan pertama aja, Chan. Iya, jadi dulu itu waktu saya lulus SMA, saya ke Jogja, itu ngambil sebenarnya 2 pilihan. Satu UMPT itu pilihan pertama elektro UGM, pilihan keduanya statistik. Matematika. Tapi sebelum itu saya juga tuh ngambil ini STT Telkom. Oh, Bandung. Dia Bandung, tapi di Jogja ujiannya. Jadi waktu di Jogja itu saya ngambil oh. STT Telkom, saya ngambil UMPTN buat UGM. UMPTN-nya di Jogja. UMPTN-nya di Jogja. Oh, oke, oke. Berarti sempat ikut bimbel dong di Jogja ya? Ikut bimbel nggak ya? Kayaknya ikut sih, kayaknya ikut. Kayaknya ikut deh, ikut yang prima. Oh iya, ini biar nggak cepet pikun kita coba korek-korek memorinya. Iya, saya ya udah 25 tahun ya. Iya. Iya, 22 tahun. Banyak yang lupa pasti. Iya, jadi tapi sebelum UMPT saya ikut STT Telkom dulu. Karena keterima juga, J, alhamdulillah. Jadi itu ada ceritanya waktu itu. Nah, gimana? Ceritanya gimana tuh, Pak? Nah, jadi waktu itu bapak saya itu kan bilang, "Wah, masuk Telkom itu bagus." gitu kan. Bapak saya itu udah mau pensiun waktu itu saya masuk kuliah.
Karena saya anak keempat, J, dari 5 Oh. bersaudara. Oh, berapa bersaudara? 5? 5 bersaudara, jadi saya anak keempat. Jadi ya zaman keluarga besar dulu ya. Nah, jadi waktu saya mau masuk itu, bapak saya bilang, oh STT Telkom tuh bagus, itu saudara ada yang kerja di Telkom, bagus segalanya tuh, remunerasi apa gitu ya, karir, kesejahteraan. Jadi masuk aja STT Telkom. Jadi saya daftarlah STT Telkom. Sudah lulus dong, udah lulus. Seneng gitu ya, cuman kasihan juga nih bapak udah pensiun, kan STT Telkom biayanya mahal ya. Oh. Ya, Jadi waktu itu swasta saya ya. swasta. Saya waktu itu tuh bimbang tuh, J, karena kasihan nih bapak udah pensiun, terus saya masih baru masuk kuliah dan swastanya kan lumayan mahal. Terus bapak saya bilang, udah nggak apa-apa, sekolah aja gitu STT Telkom. Tapi saya bilang, ini kayaknya UGM juga masuk nih kayaknya, kan ada setelah ujian kan hitung-hitung tuh, ini sekolahnya bagus deh. Kayaknya UGM juga masuk gitu. Jadi saya agak bimbang gitu kan, cuman kok kayaknya bapak saya tuh pinginnya ke STT Telkom gitu. Nah, jadi waktu pengumuman, saat sebelum pengumuman tuh kan saya agak-agak itu tuh, waduh ntar kalau lulus gimana ya, saya sayang banget nih teman-teman pada masuk UGM, saya nggak ngambil malah STT Telkom gitu kan. Jadi saya agak bimbang tuh, J, waktu itu tuh malam itu jadi sholat istikharah kan, waduh saya bingung kan. Ada sholat istikharah deh. Habis istikharah saya tuh tenang tuh, cuman ya udah deh saya nggak bisa putusin, saya tidur aja. Subuhnya bangun, baca koran kan, ada koran. Kebetulan saya tinggal di asrama daerah, J. Jadi Kalimantan Selatan itu punya asrama daerah gitu ya. Saya tinggal di situ tuh selama masuk UGM-PTN. Jadi udah dapat koran, benar saya lulus gitu kan, dan teman-teman banyak yang nggak lulus gitu kan. Jadi teman-teman bingung, loh si Chandra kok lulus kok nggak seneng gitu ya. Malah kita kok yang nggak, maksud kita banyak nggak lulus, dia lulus kok nggak seneng gitu. Jadi karena pada waktu itu saya merasa, waduh sayang banget kalau nggak dipilih gitu Pak. Orang tua nyuruhnya STT Telkom gitu kan. Nah, habis itu ya sudah, saya telepon bapak saya, masih ingat tuh waktu itu zaman-zaman belum ada handphone, J. Jadi teleponnya tuh belum jam 6 kan murah itu, diskon berapa persen gitu. Iya benar. Jam 6. Iya. Nah, saya telepon dilalah tuh ya kalau bahasa Jawanya ya apa sih? Oh, bapak saya tuh bilangnya berbeda. Saya bilang kan, saya lulus. Ibu apa bapak saya ya? Bapak saya, Pak, ini kenapa? Kok suaranya lemes gitu kan? Iya, Chandra ternyata lulus WGM gitu kan. Loh, aku sedih gitu. Loh, bapak saya malah kebalik waktu itu. Kok kamu sedih? Katanya saya disuruh STT Telkom gitu. Enggak, bapak udah ngomong tuh sama teman papa yang jaksa, yang ini banyak orang UGM kan. Udah, UGM bagus. Habis itu baru saya seneng banget, J. Jadi awalnya tuh merasa, aduh kasihan yang ngebebanin masih punya adik, orang tua pensiun, biayanya kan mahal kalau. Sorry Chan, waktu itu sudah keterima STT Telkomnya waktu terima. Sudah, saya tinggal mesti jawab, J. Jadi apa bisa tinggal merespon bahwa jadi ikut gak, terus bayar uang sekian gitu deh. Tapi dalam hati kecil memang pengen elektronya apa STT Telkomnya? Sebenarnya dalam hati kecil pinginnya sih nggak menyusahkan orang tua, J. Karena maksudnya kalau STT Telkom kan mahal, bukannya nggak bagus juga, tapi maksudnya mahal, kasihan kan bapak udah dari. Kayaknya angkatan kita tuh visi misinya sama, nggak mau menyusahkan orang tua. Iya. Gitu ya. Saking nggak bisa menyusahkan kuliah cari beasiswa gitu kan. Iya, makanya umuran kita sama kayak nggak mau menyusahkan orang tua. Oke. Iya. Jadi ceritanya begitu, akhirnya saya ya nggak tahu, bersyukur ya mungkin karena berdoa gitu ya, juga orang tua kok jadi tiba-tiba berubah gitu loh. Terus dan dia ngobrol-ngobrol teman-temannya, sama ternyata mungkin banyak juga yang alumni UGM di daerah yang berhasil. Iya. Akhirnya reaksi kamu saat keterima gimana, Chan? Waktu bapak kamu telepon itu, seneng kamu kayak apa, Chan, itu? Waktu saya telepon, awalnya kan saya lemas tuh.
Lulus ngasih tahu saya lulus UGM gitu kan. Bisa-bisanya ya. Begitu Waktu dia bapak bilang, kamu, ya, waktu bapak kamu udah UGM lebih bagus itu rasa udah senangmu UGM kayak apa? aja gitu. Waduh, seneng banget itu J. Kayaknya Long ya. beban punuk saya Long itu ya? plong gitu loh J. Iya, iya, Aduh, iya. wah ini bener Nggak ya. ada ekspresi berlebihan itu, Chan, mukulin tembok atau kayak apa gitu. Enggak sampai gitu J. Nggak ada. Cuman kayaknya Ya, beban ranselnya itu hilang Iya, gitu iya, J. iya. Jadi ya, hilang langsung ya, 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 ya ya. Oh, aduh, bersyukur banget nah. jadi UMPT-nya di Jogja ya. Memang ini ya, memang Udah udah niat. niat ini memang ngejar Iya, UMPT. emang udah niat sih. Setelah Banyak orang-orang daerah itu, eh, Visto, kalau dari Kalimantan Selatan itu banyak yang sekolahnya kalau nggak ke Jogja ke Malang. Jadi memang dia Hmm. udah plan ke Jogja itu salah satu tujuan apa pendidikan. pendidikannya. Kalau nggak dapat di negeri, biasanya mereka akan ambil swasta juga Jadi nih. ke Jogjanya setelah urusan apa FTA selesai langsung ke Jogja gitu ceritanya waktu itu. Iya Lulusnya betul. tetap Jadi bisa setelah coret-coret coret-coretan ya, tuh, langsung ke Jogja. nah, langsung ke Jogja. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Memang ngejar Jogja lah ya. Hmm. Tapi yang pilihan keduanya statistik berarti waktu sekolah seneng matematika memang ya? Matematika sih alhamdulillah bagus. Cuman memang, nah ini milihnya juga ya. Tadi elektro itu sebenarnya sih juga nggak ngerti juga sih isinya. Visto. Apa Apa? ini belajar kayak Sama. gitu? Apa? Banyak yang gitu kayaknya. Nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang dorong ya. Nggak ada yang Iya, iya, ngarahin. iya, iya. Orang tua Apa juga nggak gara-gara ngerti. passing grade? Apa gara-gara passing grade-nya tinggi? Ya itu mungkin ya salah satunya ya. Jadi akan melihatnya, oh kayaknya keren gitu ya. Kemudian passing grade-nya juga Hmm. tinggi. Terus lulusannya maksudnya masa depannya bagus ya. Sedangkan kan toh Hmm. anyway ada second optionnya kan bisa lebih lebih apa lebih bisa kayak statistik ya mungkin lebih inilah ya. Jadi kalau nggak bisa ini toh anyway masih ada second option gitu. Jadi pilihnya kenapa nggak bagus sekalian. Cuma nggak ngerti juga apa isinya sih. Sama, Iya, saya keterima elektro aja, teman saya langsung ngomong, ntar benerin setrika gue ya, gitu. iya, iya, iya. Iya kali. Ya mikirannya benerin TV gitu kali ya. Iya, kayak tukang servis aja pokoknya. Gitu. Chan, flashback sebentar ya Mas Chan, ke Iya, masa iya. kecil ya Chan, waktu SD ya Chan. Yes. Dan SD itu di Balikpapan udah ya Chan ya? Balikpapan Kelas, ya sat- SD Balikpapan sampai kelas 3. Sampai kelas 3. kelas satunya di mana Chan? Balikpapan. Kelas satunya tuh SD Kartika 1 di Balikpapan. SD kayak Oh, deket-deket Dekat Kodam Kodam. lah, Di bawah itu deket-deket ya, Chan Kodam ya? Di bawah ya? Ya, Dekat ya, ya betul. Aku agak di atasnya oh, waktu itu tuh tembus ke Landasan. Kelandasan. Kalau Iya, kamu iya, tahu iya, iya. Kelandasan nggak? Nah ya di situ SD-nya sekolah deket-deket situ tentara ya lah. Chan? Ya, masih di kawasan Sekolah tentara ya itu ya? Dekat sama kantor bapak saya masih sih di ya. kawasan Kodam lah, Dekat masih sama di kawasan kantor Kodam situ. Oh, Kodam. ya berarti Tapi pasti sama-sama nggak ada satu SD cerita, sih. berarti nggak ada cerita menyedihkan kalau sekolahnya ada di komplek itu nggak ada yang menyedihkan biasanya. Tapi ini cerita masa kecil pribadi sih ya. Jadi bapak saya sebenarnya dari sekolah ke rumah itu bapak bisa, saya bisa jalan kaki Hmm, pulang. Kan karena zaman dekat dulu ya. dulu Ya, ya, Berapa ya. jauh Chan? Berapa jauh Chan? Dekat paling. Iya, 500 dekat meter banget. kali ya. Ji. Oh, Itu dekat perumahan itu. dekat ya. Ya 500 sampai ke 800 meter ya. Tapi juga dekat ke kantor bapak saya. Tapi karena bapak saya berjanji menjemput dan tidak Hmm, menjemput, jadi saya penasaran kenapa bapak ini nggak jemput hmm. gitu. Jadi saya pilihnya bukan pulang, tapi saya datengin ke kantor bapak saya. Oke. Hmm. Nah, disitulah terjadi Oh, kecelakaan. Jadi waktu saya mau nyebrang ke kantor bapak saya tuh ada mobil somehow apa mobil lewat gitu ya. Jadi makanya kalau lihat dulu kaki saya tuh jadi ada bekas itu ya, Jahitan. bekas luka gitu. Ya. Hmm. oh, Nah, itu waktu kecelakaan waktu kecil. oh. Kamu Dan baru dari pertama situ kali nyebrang itu ya? ya Dari namanya anak kecil. kecil ya. Ji. Ya enggak. Kebetulan ke kantor bapak saya itu Iya, rame, iya. lebih rame. Oh, oke. Karena lebih padat gitu ya. Nah, itu cerita anak kolong lah sedikit ya, Ji. Ya, 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 ya. Cuman orang yang nabrak saya memang ketakutan karena Anak tahu saya tentara. anak tentara kan ya. Cuman cuman bapak saya juga nggak marah karena dia merasa dia salah juga. Jadi Hmm. karena kebetulan dia memang ada tamu mendadak, jadi dia nggak sempat. Itu Tapi cerita kamu nggak sedikit apa-apa? aja. Nggak, maksudnya Luka iya. sampai dan Pingsan nggak? untungnya nggak Nggak. sadar sih. Tapi luka sampai cukup parah ya. Oh, Ya maksudnya sampai berbekas nggak iya, hilang. iya, iya.
di kaki ada tandanya. Itu bekas luka kecelakaan. Itu TK ya? Itu TK. Apa namanya, bapak atau ibu mendidik anak-anak nggak sih? Kalau anak tentara tuh biasanya kan disiplin gitu ya. Kalau di rumah gimana, Chan? Iya. Ya kebetulan bapak itu kalau sama zamannya tuh zaman kakak saya yang paling tua 1, 2, 3 itu dia sangat disiplin. Cowok semua ya, Chan? Pulang misalnya anak cowok 4, 1 cewek, yang kedua anak adik saya. kamu? Enggak, kakak. Adik kamu cewek? Kakak saya yang kedua. Kan Chandra anak keempat. Itu cewek. Nah, jadi kalau pulang maghrib belum pulang, wah itu bisa dipukul tuh Jay. Pukulnya pakai apa? Kandang ayam. Iya, kandang ayam. Itu. Nah, tapi sampai bentuk kandang ayam. Kebetulan dulu bapak juga itu ya punya peliharaan itulah ayamnya hobi. Cuman sejak saya dan adik saya itu alhamdulillah nggak begitu, Jay. Jadi mungkin zaman dia masih muda kali ya. Jadi kakak saya tuh yang ngerasain. Adik saya dan adik saya tuh sudah lebih kakak sekarang kerjanya kayak apa, Chan? Lebih sukses dari kamu atau kamu lebih sukses? Masing-masing ya. Masing-masing ada yang paling pertama itu kepala dinas di Kalimantan. Ya, sama S3 dia. Yang kedua pengusaha properti di sana. Kontraktor ya. Ya, yang ketiga ini sempat jadi Kapolres di sana di polisi. kota apa? Banjarnegara dia polisi Pol ya. Sekarang di Polda Kalsel. Dulu sempat jadi Kapolres di sana. Baru keempat saya Terakhir ya berhasil juga sih dengan pendidikan berhasil di zamannya ya. Iya. Adik kamu, Chan? Adik saya satu di Malang kerja sih. Kerja ya. Di Malang. Ya. Oke. Gitu, jadi 5 bersaudara. Nah, sekarang menginjak ke SMP, Chan, ya kan? SD kayaknya nggak. Apa yang lu inget? Lo ada inget nggak SMP? Itu kan masa-masa akil balik itu, Chan. Mimi basah, Chan. SMP itu aku di Kalimantan tuh prestasi sih alhamdulillah baik, Jay. Jadi SMP itu kayaknya konsisten ya. Akademik ya? Ya akademik. Di luar itu aku nggak ikut OSIS tapi aku jadi ketua ini koperasi. Oh, di SMP ya. Iya, jadi kayak belajar jualan itu loh, Jay, jualan pulpen. Ya kan kita ada koperasi siswa tuh. Nggak salah kalau jadi banker itu. Aku juga, wah ini agak-agak. Nah itu di SMP tuh, Jay. Tapi juga belum pacaran lah, nggak ada. Ya, SMA? Kita langsung SMA deh. Ini menarik kayaknya. SMA akademis baik lah ya. Tapi dia 3 besar atau seringnya ranking 1 sih. Paralel nggak? Paralel nggak? Paralel itu apa tuh maksudnya, Cik? Ranking 1 angkatan. Kan kelas SMA kan? Di kelasku sih kan ada beberapa kelas tuh. Betul. Aku nggak tahu kalau digabung sama yang lain ya. Tapi di kelas sendiri ya. Ya 3 besar lah ya. Kalau dikombinasi ya paling ya sekitar 1 sampai 3 besar ya kalau satu sekolah. Bagus. Tapi juga aku juga dulu aktif di OSIS di SMA ya. Jadi SMA aku sempat jadi ketua OSIS yang kelas 2. Ini yang gua kulik-kulik ini. Kamu prestasi bagus jadi ketua OSIS. Banyak dong yang ngejar-ngejar kamu di saat SMA itu. Gitu ya. Betul nggak sih? Ya. Tapi dulu SMA belum pacaran, Jay. Enggak, bukan pacaran. Yang naksir kamu. Kan jadi selebritis kamu kan. OSIS iya, ketua OSIS ya kan. Akademik bagus. Ya kan, anaknya rapi, dandanannya juga oke. Pasti ada dong yang ngomong-ngomong itu bisik-bisik atau gitu. Merasa nggak, Chan, itu, Chan? Ada, tapi juga kayaknya nggak ada yang pernah ngomong langsung kok, Jay. Cuman ya kelihatannya aja. Oh, feeling so good lah ya. Tapi juga belum pacaran, SMA aja nggak kenal. Nggak kenal pacaran. Masih lugu. Apa kamu takut sama bokap? Nggak, dulu aku tuh paling kecil badannya, Jay. Jadi satu kelas itu termasuk satu sekolah tuh aku termasuk mungkin yang paling kecil terakhir gitu ya, nomor 2 atau 3 gitu, yang paling pendek kecil gitu deh. Waktu itu masih aktif ya Bapak ya? SMA. Bapak
SMA masih, tapi SMA. juga udah mulai dikaryakan tadi di DPRD. Oh, di DPRD Pangkat, tadi. Jadi Oke. pangkat terakhir apa Bapak Chan? Letnan Kolonel waktu itu Letnan sebelum Kolonel, Letkol ya. dikaryakan ya. Terus ke DPRD itu ya. Oh, Ya, gitu. ya. Waktu DPRD SMA, daerah. memang udah punya istilahnya keinginan spesifik masuk ke ke UGM atau SCT Telkom, atau itu memang pengen aja nanti dipikirin waktu UMPTN gitu, Chan? Jadi pinginnya sih dulu UGM sih udah dikenal ya di Hmm. situ. Di Jogja tuh udah terkenal. Pingin sih ke situ. Hmm. Cuman memang pinginnya itu kuliahnya di luar Kalimantan, Kalimantan, di Jawa lah ya, karena lebih maju kan. Iya, iya, iya. Jadi itu sudah planning. Cuman memang gak kepikir elektro sih. SMA berapa tadi, Oke, Chan? kan. SMA 7? SMA 7 Banjarmasin ya, Semaven SMA kita 7 ya. sebutnya. Iya, iya, iya. Semaven. Udah kenal Nah. Adi waktu itu? Oh, biasanya kan kalau Belum. ikut lomba atau apa gitu. Ya, Belum ya? belum terlalu kenal sih. Pernah Aku justru tahu. kenal ketua OSIS-nya SMA 1. Oh. Karena kan dulu Iya, 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 iya. kita itu antara SMA 1 sama SMA 7 tuh suka tanding basket tuh. Suka tanding basket. Karena kan sama-sama bagus basketnya. Ya, Dulu ya. tuh sudah sempat hampir berantem antara SMA. Jadi menengahinnya akhirnya aku datang ke sana. Jadi ya kenal sama OSIS-nya waktu itu. Ketemu ketua OSIS-nya tuh juga waktu kuliah di Jogja tuh di asrama mahasiswa itu. Oh, masuk UGM juga? Di UGM juga. Dia UGM tapi dia diploma 3 ini ekonomi. Oke. OSIS. Iya, iya, iya. Nah, sekarang langsung masuk saya nggak tahu, kamu selain akademik, ikut perlombaan-perlombaan nggak di SMA itu? Cerdas cermat kayak Olimpiade kayak? SMA ya ada ikut lomba itu paling pidato gitu ya. Siswa teladan pernah ikut nggak, Jan? Ada nggak di siswa teladan? Siswa enggak, aku tuh pernah ikut tuh kuisan juara dulu, J. Mewakili provinsi. Dulu ingat nggak kuisan juara Ya, ya, tahu. Nggak tahu. Iya, ya kan ada dari daerah-daerah gitu ya. Ya, dikumpulin ya. Jadi ya aku tuh wakilin Kalimantan Selatan waktu itu. Oh. Sendirian atau tim? Ada tim. Ada tim ya. Oke. Kalau zamanku siswa teladan jangan dikumpulin di Diknas. Jadi siswa teladan seluruh Indonesia tuh. Ya kan? Kalau enaknya di SMA itu, kalau kita juara-juara itu diumumin saat upacara, Chan. Jadi dipromosi gratis. Lomba juara 1, ya, tepuk tangan suruh maju ke depan, Chan, gitu kan. Pokoknya udah diincar calon mantu aja, Chan, gitu kan kalau maju di depan. SMA itu ya serunya itu kan. Iya, betul. Promosi gratis guru-gurunya itu, disayang guru ya kan. Apalagi jadi ketua OSIS ya kan. Aktif di musola misalnya gitu. Wah, udah idaman para ibu-ibu calon mantu ini, Mas. Iya. Oke, terus sekarang masuk kuliah. Daftar ulangnya cepat berarti kan kalau masuk kelas A sama kayak aku tuh. Pertama kali ketemu siapa, Jan? Ingat nggak anak elektro? Aku tuh lupa ya, tapi aku tuh biasanya ya yang deket itu tuh karena kebetulan mungkin karena banyak PMDK itu kali ya. Ada Rusli, ada Rico, ada Juremi itu juga lumayan dekat lah ya. Juremi itu perjuangan luar biasa loh, Chan. Iya ya. Itu bersama orang tuanya tuh dari SMP sampai kuliah sampai sekarang. Gila. Oh iya tuh. Waduh, aku belum lihat podcastnya soalnya. Belum diupload. Seru. Udah yang ke-12 kemarin katanya. Iya, ke-12. Iya, baru tahu saya itu. Kalau gila itu. Jadi dari rumahnya sampai ke di mana di daerahnya dia. Lubuk. Ya, Luwuk transmigran gitu sampai ke mana ke Palu ya. 2 hari ya? 2 hari. Ini 2 hari 1 malam 2 hari lah. 2 hari 1 malam. Darat. Ya kan waktu zaman itu katanya kan belum banyak jembatan, jadi kalau perjalanan lama, terus kalau lewatin sungai, ya kalau banjir nggak bisa lewat sudah. Kasihan banget. Waduh, perjuangannya ya. Ya, lebih sadis perjuangannya. Benar. Ini kayak gini mana tahu aja gitu kan gitu. Terus Chan, teman-teman akrab kan pas waktu kuliah kan pendaftaran P4, Chan, masih kan nggak, Chan? Ya, ada pendaftaran. Aku ingatnya ini ospek. Ospek. Nah, ada cerita lucu tuh, Jay. Gimana? Ospek tuh, jadi kan
kan aku kan orang daerah toh, nggak pernah, maksudnya baru ke Jogja, ke Jawa itu baru-baru, nggak bisa bahasa Jawa aja. Jadi waktu di ospek itu sengaja kan di ospek dikerjain kan sama senior kan, Iya, aku lupa siapa iya. senior itu jenengnya ya. Jadi dipanggil kan maju ke depan gitu. Oh, dimarah-marahin pakai bahasa Jawa. Nggak mungkin. Oh, aku diem masih aku diem aja dalam hati ketawa kan. Ini ngomong apa ini? Terus biarin kok. Wah, udah lama dia capek gitu udah selesai kan. Wis, maaf Kak, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Marah lagi gak dia? Iya. Jadi dia Marah lagi nggak? jadi malah ketawa, udah dia balik-balik sana gitu. Aduh, apa ini aku nggak ngerti kan zaman itu baru pertama. Iya, iya. Kalau saya ospek dikerjain, Chan. Bener-bener dikerjain kan sama ngospek itu kan teman-teman kakak saya kayak kan di mesin kan. Panitianya banyak dari mesin, ketua BEM-nya kan dari mesin tuh Mas Hakim sekarang jadi Ya. pejabat di Pertamina itu lah kalau nggak salah 93 itu. Oh. Wah itu aku dikerjain habis itu. Itu bayangan motong kuku tangan harus lurus. Ya kan? Satu. Ya kedua, suruh lihat matahari, buka mulut selebar sejengkal tangan kan. Ah gitu. Itu Aneh-aneh. saya Chan. Wah, memang sudah dikerjain. Itu JJ kerjain tuh adiknya itu kerjain gitu kan. Memang sepakat sekongkol. Akhirnya pura-pura pingsan saya. Saya nggak kuat kak mau pingsan lah. Aku masuk ke P3K tiduran dikerjain mulut saya. Itu kayaknya andalan deh kalau kita Baru udah capek, udah males itu pura-pura aja nanti Iya. dibawa ke Lah bayangin kesehatan. mempersiapkan peralatan ospek aja sampai jam 1, jam 2 gila aja tuh. Bangun harus jam 4. Kalau sedikit tidak lembur. Gila. Lucu-lucu dulu ya cerita ospek tuh. Zaman kita tuh jadi ada ceritanya loh. Kalau Iya, masih seru. zaman sekarang diprotes. Gak ada yang cerita protes orang tuanya kan. Iya. Sidang gitu. Sudah salah dikit diviralkan. Aduh, sudahlah marah. Loh, anak saya di ospek, kamu diapain kakak? Kalau selama tidak melanggar prinsip pribadi atau apa, turutin aja. Itu buat cerita kamu nanti kalau dewasa, saya bilang gitu. Ayah nggak akan protes, saya bilang gitu. Pengenalan sekolah atau apa dibentak-bentak, dengerin aja, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, itu jadi cerita kamu. Selama nggak fisik sampai fatal gitu kan nggak apa-apa lah gitu. Iya, iya, Itu iya. sama anak saya tak dorong gitu, udah nikmatin aja, jadi cerita saya bilang gitu. Seru. Iya, iya, iya. Oke, Chan, apa masuk pertama dosenmu ingat gak siapa dosen pembimbing Aku yang tuh tiap kali agak minta lupa ya, tapi SKS ya? beberapa yang aku ingat ya, Pak Adi ya, Hmm. Pak Adi, Pak Lukito. Nah, pembimbing aku itu kayak aku lupa sih terus habis itu kayaknya Pak Adi ya, Oh, yang baik-baik lah, yang aku kan telekomunikasi dulu iya, iya, iya. jurusannya Konsentrasi telekomunikasi ya, Telkom ya. Telkom. komunikasi. Pak Adi kan. Makanya magangnya di Indosat. Oh, oke, oke, oke. Dosen pembimbing tahu kan, Chan? Kita masuk Setiap pertama iya. tanda tangan SKS itu loh, Chan. Bukan dosen pembimbing skripsi loh, Chan. Jadi waktu masuk Bukan. pertama, Oh, awal-awal, jadi kita ngajuin SKS Tiap untuk dasar. ditandatangani sama dosen pembimbing. Nanti pembimbing ngasih arahan, kamu ngambil Ingat ini ya, apa. Chandra gak inget nih. Gak inget loh. aku lupa sih. Apa ya, banyak. Aku masih ingat. Aku masih ingat kan Bambang Sutopo kalau Pak Bambang Sutopo dosen pembimbing awal saya. Mungkin Pak Bambang loh, aku lupa itu. Tapi banyak yang gak inget ya, berapa kali. Iya ya, Padahal kan tiap semester ketemu gitu Ini- loh. Ini berarti mungkin Betul. kurang ini apa harmonis hubungan. Enggak. Kayaknya begitu. Cuma banyak yang gitu loh. Tapi iya. Banyak yang lupa Ya. gitu. Dosen bimbing siapa. Saya lupa. Tapi Tapi Pak memori Adi saya. kenal lah. Enggak, Pak. lupanya Oh iya, kalau lupanya Pak Adi semua kenal. lupanya bukan lupa dosen. Misalnya kayak Chandra ingat pasti Pak Adi siapa ingat. Lupanya itu siapa dosen pembimbingnya itu, bukan lupa dosennya siapa. Iya. Ya, Bukan lupa nama, bukan lupa Iya, betul. orang. Ingat masing-masing yang mungkin tak suruh nyebutin 10 dosen Ingat. elektro waktu kuliah aja mungkin. iya, Ya cuman ingat. pasti. siapa nih yang dulu dosen pembimbing lupa gitu. Kalau dosen pembimbing skripsi ya pasti inget lah. Ya. Ya kan? Kalau pembimbing skripsi itu pasti inget lah. Karena kita harus ngaju dia. Masih ingat gak, Chan? Ya, Kita- Pak Adi itu tadi? Gak inget juga. Aduh.
Waduh, ya dikit apa Chan di elektro Chan? Bentar ya, aku ingat-ingat loh apa yang ingat. Ya. Nggak, soalnya kan aku waktu kuliah, aku juga ngambil kuliah sore. Oh, Jadi aku tuh kuliah ngambil sore. kuliah sore. Di Sore mana? Sanata Dharma. Oh, Inggris, bahasa Inggris ya? Oh, Inggris. Inggris. Oh, Oh, Ya, jadi baru diploma bahasa tahu Inggris saya. sore. Jadi mungkin hmm, makanya di kampus kan mungkin apa datang kuliah terus paling ngobrol sama temen terus pulang sih karena siangnya itu juga aku ngambil kuliah itu kuliah Hmm. Sanata Dharma Sangat itu. Dharma itu. Nah, ini memori saya pribadi ya Chan tentang kamu ya Chan. Memang Ya. pertama saya kenal kamu itu orangnya kecil, tapi Hmm. kelihatan intelek, ya kan? Ngomongnya tertata. Karena kamu nggak bisa bahasa Jawa, bisa Hmm. bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia pun bahasa Indonesia luar Jawa kan, artinya ditata, ya kan. Terus kamu jarang ngobrol sama teman-teman apa ya, kayak akrab punya geng itu kayak saya lihat juga enggak, ya kan. Tapi kamu tetap ramah gitu loh. Tapi saya nggak tahu waktu kegiatan saya baru tahu kalau kamu kuliah sore kan baru kalau podcast ini. Sebenarnya saya nggak tahu. Selain kamu Hmm. kuliah sore sama kuliah pagi itu kegiatan kamu di Jogja apa aja Dan? Masih ingat nggak Dan? Ya, jadi kebetulan kan aku tuh tinggal, jadi cerita gini Joy, di asrama mahasiswa itu kalau waktu aku datang ke Jogja itu sebagai tamu. Mm-mm. Karena kuliah kita nggak boleh jadi anggota asrama. Jadi anggota asrama itu Mm-mm. resmi gitu ya. Karena di sana tuh biayanya murah J. Hmm. Ya Kemudian makan disubsidi juga kan. murah juga makan karena di situ ada tukang masaknya. Jadi lebih Di murah. daerah mana sih Dan? Daerah itu Samirono. Samirono. Samirono Oh, dekat 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 IKIP ya, itu. dekat UNJ ya. Betul. Ah, Nah, itu ada asrama Kalimantan Selatan tuh. Nah, jadi waktu itu aku ngekos selama setahun karena ketentuannya nggak boleh jadi member asrama harus ke kos dulu. Hmm. Nah, jadi karena aku pingin kuliah diploma bahasa Inggris, uang kos yang aku setahun tuh cuma berapa dulu ya? 400.000 kayaknya, 450.000 setahun itu ya. ya Nah, itu lima buat ratusan lah kira-kira. kuliah diploma, J. Hmm. Nah, supaya bisa Hmm. itu aku masuk asrama supaya murah. Hmm. Nah, Hmm. jadilah aku jadi anggota asrama. Nah, di asrama itu juga banyak kegiatan, Ji. Dan Hmm. akhirnya aku jadi ketua asrama waktu itu. Hmm. Kalau nggak salah semester Hmm. berapa ya? 3 apa 4 lah. Nah, di asrama itu misalnya ada kuliah pagi, ada kita ngadain acara potong kurban, atau kita ngadain Oh. seminar, ada dari Pemda daerah jadi pembicara gitu ya. Hmm. Atau kita ngadain lomba apa sepak bola antar mahasiswa daerah gitu Kalimantan Hmm. sama apa provinsi-provinsi lain gitu Iya, Ji. iya. Jadi ada Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatannya aja. Di situ tuh ada organisasi juga yang lumayan padat Iya, 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 acaranya iya. Ji. Jadi memang selain kuliah sore juga di asrama kan kebetulan aku jadi ketua asrama, kemudian jadi anggota Persatuan Mahasiswa Kalimantan. Kalimantan. Oh. Nah di kampus itu jadi organisasinya memang agak terbatas. Tapi aku pernah jadi itu panitia ada seminar apa ya lustrum elektro apa gitu. Jadi ngadain Hmm. Jadi asrama Enggak itu. di elektro. enggak di Kampus. kampus yang Lustrum lustrum ya. itu J. Pak. Nah, tapi Oh, nggak banyak Lustro. J. Terus paling acara rohis, kerohanian Islam ikut-ikut gitu aja. Cuman memang J bener nggak terlalu apa deket banget atau akrab punya geng lah. Tapi ya kalau sama Oh, orang sih nggak akrab ngobrol ya, aja. Hmm. berarti memori saya nggak salah gitu kan. Betul Chan, betul. gue dapat kabar katanya kamu ngekos di asrama itu setelah semester 3 4 itu sampai lulus atau kamu ngekos lagi, Chan? Sampai Nah, lulus kuliah. Jadi kan sekarang semester 1 semester 2 Harus harus keluar. keluar. Oke. Terus setelah itu jadi untuk masuk asrama itu di ospek J Oh. selama 2 bulan itu kita mesti kayak jadi pembantu cuci piring, azan oh, kan ketemu sekolah oh, tuh kita harus azan, kemudian harus siapin kuliah 7 menit. Ada hmm. pokoknya kayak disuruh pembantu nyapu, ngepel gitu-gitu J Oh. untuk bisa jadi Oh, anak asrama. berarti kamu cuma 1 tahun ngekos di luar ya? Iya kurang lebih. Nah, aku dapat info kos-kos kamu campur sama perempuan katanya, Chan. Iya, yang pertama yang ya benar itu benar. Karena Bener ya? kosnya kosnya itu di belakang IKIP. Oh. Jadi Iya, kosnya iya. itu di Gue dapat belakang info. Barusan ada yang jabri kemarin tuh, Nyai Chandra itu kos-kosnya campur katanya ceweknya cantik-cantik katanya. Oh, kok bisa ada? Iya iya. Bener Dan nggak? ya banyak soalnya ada 3 Oh lantai ya. ya, ada 40-an kamar kali J.
Tapi Itu di tulisannya ada tulisan jangan lupa sholat apa-apa itu kata bener nggak tulisan di kamar? Bener nggak Zat? Saya hanya untuk mau ada yang nitip pertanyaan ke lu lah. oh, gue mesti cari podcastnya siapa nih ngomong gini. Gue curiga Juremi kayaknya nih. Jadi ada yang WA saya, telepon saya, tolong tanyain Chandra ya kan. Dulu kosongnya campuran. Oh ceweknya cantik-cantik kalau sama situ. Tapi di kamarnya Chandra tulisan jangan lupa sholat tahajud atau apa gitu loh. Iya, iya. Ya, Dapat ya. aja kok Ya, campur. kita kan cari. Dapat iya. Iya. Dulu aku nyari-nyari nggak dapat. Itu dekat. Gak dapat ya Visto ya? Waduh, itu dekat asrama Kok aku. cuma setahun itu loh, kok cuma setahun rugi banget. Iya, iya, iya. Mestinya panjang aja. Iya dong, kan kita normal ya kan. Tapi Tapi cakep. Oke. tapi ternyata walaupun di kampus kelihatannya jarang ini, ternyata di luar kampus banyak juga kegiatannya Chandra ini kan. Jadi ketua asrama. Ya, Jadi sibuknya di luar kampus. Jadi kita mungkin nggak terlalu tahu, Jay. Iya. betul. Makanya termasuk saya, kita kan termasuk saya kan juga aktif di BEM tapi tidak meninggalkan elektro ya kan. Tetap kumpul-kumpul sama Viso jalan, sama trio kuek-kuek jalan, sama teman-teman yang jalan. Jadi hampir semua teman-teman saya tuh Iya, kenal iya. dan hafal nama lengkapnya loh ya. Dan memori saya tuh bisa bisa hafal teman nama lengkapnya juga masih ingat itu kadang-kadang gitu. Ya, Terus apa namanya? itu Nah, kamu problem. kan ngambil konsentrasi Telkom ya, Chan ya? Iya betul. Kenapa Chan ngambil Telkom, Chan? Telkom ya, kenapa ya? Satu mungkin merasakan waktu itu ya kalau Karena mau STT Telkom itu nggak keturutan itu ya? kali ya bahas dendam itu. Karena kayaknya telekomunikasi itu lebih maksudnya ke depannya Menjanjikan. itu lebih bagus ya. Kemudian ya mungkin pekerjaannya tuh nggak kasar gitu kali ya aja kesannya ya. Kamu Kalau kan bagian masang kabel juga kasar nanti, Chan. Iya, iya, iya. itu bagian kabel ya. Ya lebih inilah lebih ke depannya merasa itu lebih Ya, lebih masa menjanjikan. depan cerah lah ya gitu ya. Ya, dan Kamu KP di mana, Chan? di Indosat Indosat ya? Jakarta. Ya. Jadi dulu tuh waktu itu ada beberapa pilihan. Waktu itu apa kayaknya di Kalimantan juga tuh. Waktu itu apa ya? Saya lupa Unokal atau apa gitu ya sama Jakarta Indosat. Nah, cuman saya pikir karena saya lulus, saya kan plannya kayaknya pasti saya bakal ke Jakarta. Di Jakarta adalah tempat di mana banyak opportunity kan. Iya. Jadi sebelum saya nanti lulus ke sana, saya ingin tahu dulu Jakarta tuh gimana sih. Nanti jadi persiapan atau mengenal Jakartanya lebih awal, Iya. makanya akhirnya saya pilih Indosat. Indosat itu ceritanya. Oke. Indosat. Terus skripsi di kampus atau di Indosat juga? Ya, salah satu bahannya Di Indosat mengenai juga. Indosat sih. Center apa international switching ya. Lulus tahun berapa, Chan? Central Gerbang itu. 2001. 2001. Bulan apa? Masuk cepat kan tadi. Bareng Dina ya? Barang dia. Ya, jadi waktu itu yang pertama kan Rusli ya, kalau nggak salah yang lulus ya. Saya Bukan, pertama tuh Nugroho Yani. Nugroho, Nugroho Almarhum. mana ya? Almarhum. Ya, saya dengar ya. Ya. Nggak, mungkin 3 bulan setelah Nugroho ya. Hampir 4 tahun lah sih. Kalau nggak salah itu saya ingat saya di bulan Mei kalau nggak salah. Mei 2001. Kalau Mei ya berarti anu dong, 3 tahun 8 bulanan lah ya. Ya sekitar Ya. itu. Karena Juni itu saya udah di itu BCA, MDP, manajemen. Oh, udah mulai Juni itu. Ya. Jadi langsung ke sana. Iya, sekitar Juni Juli. Iya. MT Itu ya, Chan? Iya, MT. Ya itu awal mula tersesatnya di situ. Iya. Get lost. Iya, Apa iya. dari mana? Dari rekrutmen kampus atau gimana waktu itu? Ya, jadi rekrutmen kampus. Jadi gini ceritanya, Jay. Jadi Visto. Jadi waktu dulu saya tuh biasanya memang begitu sih, sukanya mikir ke depan. What will I do? What next gitu ya. Jadi waktu itu saya ingat masih mungkin semester 7. Jadi semester 7 itu ada posting lowongan di UGM. Posting lowongannya itu bukan BCA, tapi Procter and Gamble, PNG. Iya. PNG tahu ya, Procter and Gamble ya, consumer goods. Jadi dia tulis pelangnya tuh begini, student in last semester can apply. Jadi student in last semester. Jadi maksudnya begini, saya kan lulus pasti kan mau cari kerja nih.
bukan tipikal pengusaha lah ya mungkin ya. Student in last semester can apply ya. Jadi saya pikir, oh saya kan nanti pasti lulus. Setelah lulus pasti saya cari kerja. Nah saya ingin tahu bagaimana sih kalau saya di interview orang gitu ya. Gimana sih kalau mau kerja gitu ya. Nah kebetulan PNG itu bisa student in last semester. Jadi saya waktu semester 7 saya itu sudah saya coba apply iseng aja gitu. Siapa tahu kan bisa. Bener dipanggil dipanggil sampai interview, ada focus group discussion, lulus sampai dinyatakan diterima. Terima sampai. Jadi diterima, dia bilang begini, saya bilang kan saya masih kuliah nih, masih belum lulus mas. Ya nggak apa-apa. Di waktu itu saya sempat kayak magang di PNG di Semarang. Waktu itu 2-3 hari saya. Jadi posisinya tuh business development manager. Nah, jadi dia bilang gini, ya udah kamu setelah ini kamu balik lagi selesai skripsi kamu, setelah skripsi kamu kontak kita gitu, kita mulai kerjanya gitu ya. Nah jadi sudah itu saya balik ujian lah kan skripsi kan, skripsi udah lulus, basically udah lulus saya call to Procter & Gamble. Dan somehow disitulah saya belajar mengenai loyalitas ya. Jadi waktu itu saya kontak ke dia, terus PNG-nya dengan gampangnya bilang, HR-nya, Chandra, sorry, kita kebijakan regional Asia-nya berubah, kita freeze hiring. Padahal selama sejak saya dibilang diterima sampai dengan tadi lulus skripsi gitu ya, ada kalau nggak salah itu selam bersih ya, datang rekrut, nggak pernah saya nggak apply ya. Hari Burton gitu ya, karena merasa udah diterima kan, dan nggak enak lah sama PNG ini udah diterima, gue kok apply yang lain gitu kan, ternyata bisa iya belajar loyalitas ya. Nah, jadi terus pas udah saya lulus saya telepon, lah kok kebijakan Asia berubah nih, waduh. Jadi saya merasa ya satu sisi merasa dibohongin, tapi satu sisi ya ini pelajaran. Tapi waktu itu sudah tanda tangan kontrak apa gimana? Belum employment belum. Nah ini yang mungkin saya juga nggak mengerti, mungkin karena waktu itu nggak paham kali ya, Visto ya. Jadi ya mungkin nggak mikir juga kali masalah gitu, nggak mikir juga nuntut protes, nggak juga sih. Nah jadi pada waktu saya lulus ujian skripsi sambil menunggu wisuda, masalah di bulan Mei itu kan panik dong, wah ini saya udah skripsi, kemarin udah datang perusahaan besar saya nggak apply, gimana ini bulan depan tuh udah wisuda, dan bapak saya kan udah pensiun lama, jadi kalau saya sampai nggak dapat kerja, saya mesti bisa jadi harus balik kampung ke Kalimantan. Nah disitulah mungkin yang menyebabkan saya tersesat sampai ke banking, karena yang ada pada waktu itu adalah posting manajemen trainingnya untuk MDP Basic Management Development Program untuk Bank Sentral Asia. Di situ terus apa ikut? Jadi IPK terakhir berapa, Chan? IPK 3,67 sekitar segitulah. Iya. Chan, kamu mulai kenal cewek umur berapa, Chan? Oh iya. Ya kenal lah, dari dulu kenal juga. Maksudnya ketertarikan lawan jenis, bukan kenal itu. Iya. Karena kamu kayaknya orangnya kurang agresif kalau saya lihat. Gitu ya. Kalem aja ya, dia nggak kelihatan ya. Ini ya, diam-diam menghanyutkan JC ya enggak. Nah, itu maksud gua gitu. Jadi aku pacaran tuh pas kuliah, tapi semester 6 kali ya, J. Jadi sebelum KKN. Lulus. Ya, cuman waktu itu LDR, J. Jadi sama istrimu sekarang apa sebelumnya? Oh, nggak beda. Itu pacar pertama. Ini yang orang mana itu, Chan, dulu? UGM juga? Orang UGM juga? Iya, orang Dayak. Enggak, UGM. Bukan. Orang ini Universitas Lambung Mangkurat. Jadi karena aku tinggal di asrama, aku kan ketua asrama. Jadi biasanya orang-orang daerah kayak mungkin masih datang ya. Kalau dia datang ke Jogja, dia tuh nginepnya bisa di asrama. Nah, jadi mungkin kenalnya dari situ. Macam studi tour gitu ke Jogja. Ya. Nah, jadi tour guide lah kamu ya, jelas-jelasin lah ya.
Iya, bagian PR-nya lah. Ya. Ya gitu, Ji. Terus ketemu Ya, kenal. gitu. Oh, tapi dia kuliahnya di sana Kuliah di di sana. Kalimantan. Kok nggak jadi, Chan? Ya, biasa lah sih. Ya, putusnya tuh pas sudah kerja, Oh. Ini karena LDR Nggak, kan. karena kamu Tapi nggak masih balik. LDRan. Ya, Masih LDRan tapi. dia masih LDRan, masih LDRan. Oh, Gara-gara kelamaan kali gara-gara LDRan. enggak, gara-gara Chandra memutuskan tinggal di Jakarta, nggak balik ke Kalimantan kali. Ya, Ya, salah satunya karena kan dia mungkin udah terbiasa di situ ya. iyalah, ya. Terus Nah. yang kedua sebelum sama istrimu? Wah, kedua ya. Banyak nih kayaknya. Jadi podcastnya di browse Mikirnya Gini loh, Fis. Gini Chan, Fis. Gua lihat gini, Chandra kenapa selama sekolah sampai kuliah ya nggak berani pacaran karena nggak ada modal secara ekonomikal ya, karena dia udah kerja, imajinasi liarnya jalan dia. itu kayaknya agak sedikit asumsi tuh kayaknya. Gimana Chan? Yang kedua sama siapa? Teman kantor ya Chan? Kedua itu nggak di Jakarta. Sorry bentar. Yang kedua, Banyak lupa biasanya. kedua mau ketiga ya. Masih kan bener kan banyak. Iya, di MDP juga ada. Jadi manajemen training junior gitu ada juga pernah. Ya. Tapi nggak lama-lama aja. Ya. Nggak langsung aja lah kamu langsung ke istrimu aja daripada saya mungkin satu-satu. Itu bagus. Panjang nanti ceritanya. Ceritanya panjang, tapi podcastnya bisa gara-gara podcast bubar nanti. Wah, Kamu ketemu istri kamu di mana Chan? Nah, ketemu istri itu adalah kakak kelas di S2 di UGM Jakarta. Oh, sempat ambil MM. Ya, jadi waktu dulu aku ambil kerja, malam itu aku ngambil master degree UGM yang di Jakarta. Di Gondang Dia ya? Di Gondang Dia waktu itu, karena kan deket tuh dari Sudirman Tamrin ya. Jadi dia itu sebenarnya umurnya 4 tahun di bawahku. Cuman di UGM-nya lebih senior karena lebih duluan. Ya, dia kan nggak lama kerja, ya ada sponsornya, udah bisa kuliah S2. Kalau aku kan ngumpulin duit dulu ya, Ci. Iya. Paham lah itu. UGM gitulah, gitu. Rata-rata gitu, nggak ada sponsor gitu. Jadi ya gitu cerita. Istri kamu kuliah di mana, Chan? Hah? S1-nya, Chan. S1-nya di mana istri kamu? S1-nya di Trisakti. Orang Jakarta ya, Chan ya? Ya, bapaknya sebenarnya orang Kebumen, ibunya orang Jakarta. Cuma lama besar tinggal di Jakarta. Jakarta. Terus sempat pacaran dulu berarti Chan sebelum nikah, Chan? Iya, sekitar setahun aja. Mungkin setahun. Nikahnya tahun berapa? 2008. Oh. Kamu kelahiran tahun berapa, Chan? 80 ya? 79. Oh, 79. 4 tahun di bawah lu ya. Kamu ya 40-an lah ya. Oke. 1 tahun pacaran langsung nembak ya? Iya. Atau kamu yang nembak? Apa kamu yang ditembak? Apanya nih? Menembak untuk pacaran atau gimana? Menikah. Oh, enggak, aku yang nembak. Ngajak karena udah mau threshold 29 waktu itu ya, J, 2008 ya. Iya, 29 kalau bulan gitu. Bulan apa, Chan? 2008 bulan apa ingat ya? 17 Agustus 2008. Oh, pas 17. Pas 17 Agustus. Jadi bentar lagi nih perayaan 17-an. Terus Chan. BCA lama, Chan? BCA aku 4 tahunan lah ya di BCA. Sejak MDP manajemen trainingnya tuh 15 bulan belajarnya. Jadi belajar benar-benar cuci otak dulu, Visto. Jadi belajar tuh neraca itu apa, debit kredit, transaksi clearing, transaksi belajar ekonomi gratis itu. Iya, belajar hukum bisnis, belajar tentang kredit. Belajar lagi ya. Iya, benar-benar cuci otak. Jadi kalau ditanya rumus tegangan lupa juga kali ini. Ampere. Wah, kalau itulah. Termasuk yang bagus ya anunya BCA tuh. Iya, BCA dia sangat komprehensif ya. Dia 15 bulan itu bayangin kita nggak cuma teori, tapi kita juga di-assign ke cabang. Jadi misalnya kayak kita belajar operasional di cabang gitu ya, teller,
customer service, khazanah, clearing, Iya. kemudian remittance itu di cabang. Nanti habis itu belajar lagi tentang trade, transaksi luar negeri, letter of credit, kemudian ada apa bonds atau katakanlah apa bank garanti gitu ya. Iya. Nah itu saya ke Surabaya waktu itu belajar apa di assign ke cabang sana. Jadi Oh gitu ya. ada prakteknya gitu. Jadi membumi ilmunya itu. Iya. Terus ada tes ujiannya, ujian lisan. Jadi belajar lagi, Jay. Iya. Hmm. Ini satu angkatan berapa orang? 11 lah. Angkatan saya 11. Oh, nggak Dari banyak. 11 yang lulus sampai selesai itu 8. Oh gitu. Jadi ada yang Dan kamu kan sudah di bank ini kan dari BCA sampai sekarang. Berapa bank yang sudah kamu darati, Jan? ini ini bank ke-8, Jay. Waduh. Gila kan? Gila, Masih ingat nggak, Jan? gila. Bank apa aja, Jan? Bentar ya. Pertama BCA. BCA. Habis dari BCA aku tuh ke Bank Jepang. Bank Mitsuho namanya. Bank Jepang. Mitsuho apa Mitsuho ya? Ya. Mitsuho ya? Mitsuho. Itu Bank Jepang masuk bank terbesar di dunia juga. Habis Berapa dari- tahun, Jan? Di Mitsuho nggak lama, Cuy. Waktu itu karena aku dipanggil juga di Citibank. Jadi Mitsuho tuh mungkin 9 bulan kali ya, sekitar segitu ya, lupa saya. Kurang dari setahun Oke. Mitsuho karena nggak lama dipanggil Citibank. Citibank itu habis Citibank Indonesia ya, bukan Citibank di New York ya, Citibank Indonesia. Habis dari Citibank aku ke DBS Bank Singapura. DBS ya? DBS, Development Bank of Singapore, DBS. Habis DBS itu ini bos yang di DBS itu ada pindah ke Permata, Bank Permata. Akhirnya aku pindah. Bukan sempat ke Permata? Sempat ke Permata. Oh. Bank itu kan banknya Astra kan? Iya, banknya Astra, betul. Gitu. Jadi waktu itu ada berapa lama nih? Ada di Permata itu mungkin sekitar 3 tahun ya, sih. 3 tahunan. Dari tahun berapa ke berapa dan masih enggak? 2000 mungkin sekitar 2008 sampai 2011. Oh, belum 2008 sampai 2011 di Permata. Ya. Kalau 2014 ke sini ketemu saya pasti. Oh, ya 2011 deh. Habis itu aku 2011 pindah ke Bank UOB United Overseas Bank Singapura lagi. Itu 2011 sampai 2019 lah, 8 tahun. Paling lama ya, 8 tahun ya? Iya, sampai 18 lah di UOB. Dari UOB ke Bank QNB, Qatar National Bank. Itu sebentar aku ke Qatar National Bank itu setengah tahun. Karena diajak sama yang sekarang itu kan dulu dia presiden di UOB, pindah jadi presidennya di bank sekarang China Trust, CTBC, China Trust Banking Corporation, banknya Taiwan. CTBC ya? Yang sekarang ini? Yang sekarang. Sejak kapan nih yang sekarang? Ini sejak 2 tahun April 2020. Oh, pas pandemi pas ya? Pas awal pandemi. Pas pandemi ya. Luar biasa ya. Emang gitu ya, Chan ya, kalau banker pindah-pindah bank ya? Sebenarnya enggak juga sih. Mungkin satu ya. Bank itu kan padat karya ya, industri padat karya, banyak pegawai dan posisinya itu sebenarnya homogen. Dan banking di Indonesia itu kan ada sekitar 107 bank sekarang. Jadi dan homogen sehingga lebih mudah untuk pindah-pindah antar bank. Oh gitu. Kedua, mungkin tadi karena kan historically kan aku tuh merasa tuh loyalitas tuh salah. Bukan salah ya, bukan membahas cerita loyalitas PNJ. Loyalitas itu adalah ketika kita di Hayat ya kita mencurahkan segala resources kita ya buat perusahaan karena kita dibayar itu. Tapi bukan berarti kita we don't take a look another opportunity ketika itu ada juga gitu ya. Jadi ketika ada opportunity bagus dan maksudnya juga dari sisi karir ke depan kita juga lebih bagus, itu kenapa enggak juga sih. Menurut saya begitu ya. Walaupun juga kita juga harus menilai ya apakah banknya bagus, apakah kita kira environment cocok gitu. Tapi opportunity di bank itu untuk pindah itu lebih besar. Berarti menurutmu kalau loyalitas ke karir gimana, Chan? Loyalitas ke karir bagus. Tapi kan karir. Soalnya karir bankernya ya, tapi ya maksudnya bukan hanya satu perusahaan kan. Kalau itu nanti jadi kita bisa dieksploitasi berlebihan ya kalau perusahaannya tidak menghargai.
Iya, iya, Tapi iya. ya sah-sah saja sih menurut saya. Tapi Yang kalau penting, kalau Nah, kalau kalau dari hmm, ceritamu tadi kamu beberapa kali pindah karena ikut mungkin atasan atau teman ya. yang pindah ke bank lain itu apakah selalu itu alasannya atau ya yang lain juga Iya. lah, mungkin Kalau reputasi di, oh, banknya. yang jelas renumerasi, Oh Vis. itu Pertimbangan. jelas lah. Tapi kan Ya, mungkin ada yang lain. ya, ya. yang pertama ini renumerasi, nggak mungkin enggak lah. Kalau masih dulu masih muda, Fis, waktu masih Eh, muda, memang itu yang kejar ya, ya, remunerasi, karir harus mesti meningkat jabatan ya, hmm, secara jabatan atau kepangkatan mesti meningkat. Kalau enggak ya kita juga nggak pindah. hmm, Kemudian tapi ya di luar itu makin ke sini sih semakin senior ya mungkin hmm, pertimbangannya lebih banyak. ya banyak. Oke. Ya, misalnya lebih banyak. Kamu spesialisasi di bank bagian apa, Jan? Ya, dulu saya itu di bagian risk management. Jadi kalau di bank itu Biasanya, ada manajemen risiko. ya, Jadi saya karir di banking itu setelah lulus MT, manajemen trainee itu memang masuknya di risk manajemen management. risiko, Hmm, risk management. Hmm. Risiko di bank itu sebenarnya ada 8, tapi ya mostly itu sebenarnya credit risk, market liquidity risk, sama operational risk. Ya area ini. Itu awal karir saya sampai saya di UOB. Kemudian sejak di UOB itu saya mulai shifting ke kepatuhan atau compliance. compliance. Jadi kalau banking itu kan namanya industri yang sangat diregulasi atau regulated business, the most regulated business. Karena bisnis banking itu bisnis sebenarnya mengelola uang orang banyak kan, Iya. mengelola uang orang banyak sehingga aturannya itu sangat rigid dan sangat detail. Kamu nggak boleh ini, kamu harus jaga ini, kamu harus begini, modal kamu harus cukup, kamu harus hitung risiko ini, kamu harus governance-nya begini, kamu ada pengawas dari sisi Hmm, OJK ya sekarang dulu Bank hmm, Indonesia gitu. Nah, karena apa? Uang uang yang kita kelola kan uang masyarakat dan masyarakat kita ya. kasih kredit ini berdampak ke ekonomi kan secara umum ya, ekonomi bertumbuh ya kan mak, karena bank bank itu juga harus memberikan pendanaannya itu sebagian besar di atas 65% itu adalah untuk produktif kredit minimum Hmm, loh ya, mostly rata-rata mungkin sekitar 90% itu memang untuk produktif bisnis, artinya apa, buat ekonomi berkembang supaya rekrut tenaga kerja ya, jadi dan uangnya dari mana, dari masyarakat. Nah ini harus dijaga, nah makanya penting pasti ada di banking itu yang namanya compliance compliance. untuk memastikan bank ini berjalan sesuai dengan regulasi yang dipersyaratkan. Itu di tiap bank masih pasti ada ya, Chan? Pasti. Compliance, Dan harus ada yang namanya direktur kepatuhan. kepatuhan. Iya. Nah, itu juga salah satunya kenapa aku shifting ke compliance. Karena aku merasa compliance itu secara regulasi itu sudah harus ada direkturnya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Satu lagi, Tani. Hmm. Kamu kalau nggak salah saya lihat status kamu, kan kamu salah satu board directornya CTBC ya sekarang ya. Hmm. Bener ya? Iya, iya. Ya kan? Bidangnya apa? Compliance juga? Iya sih ya. Ya, direktur Direktur bawain compliance, kepatuhan, legal sama Mhm. pencucian uang, anti money laundering. anti money laundering. Selama kamu jadi banker, ya kan ini puncak karir kamu untuk saat ini ya. Kira-kira hal apa yang tidak kamu lupakan jadi banker? Tantangannya dan apanya gitu. Urusan sama apa? Klien kah? Urusan sama ada nggak di dalam hati kamu itu ada hal-hal yang ambigu gitu ya? Iya, iya, iya. Iya, jadi Benar. terutama yang sekarang ya, Ji, karena ini nih posisi sekarang itu kan punya dampak hukum ya, karena Hmm, mewakili perusahaan Hmm. ya. Jadi bank itu kadang-kala itu karena the most regulated business ya, dan kita itu berada dalam environment hukum yang menurut saya itu apa ya, nggak, ya kalau dibilang itu dibanding dengan negara-negara lain ya, environment hukum kita itu nggak, enforcementnya itu bisa tebang pilih gitu ya, iya, iya, iya. tergantung tergantung mau kemana ya. Masalahnya begini, banking itu kita punya undang-undang perbankan ya, Hmm, yang tingkat pelanggarannya itu bisa pidana itu. Jadi hmm, namanya Hmm. banking itu prinsip kehati-hatian, itu dasarnya utama. Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian itu hukumannya bisa pidana tuh. pidana. Misalnya kita contoh ya, kita kasih kredit gitu ya. Kredit duit kita, misalnya duit nasabah lah ya. Tapi kan kita juga profit yang rugi ya. Kasih kreditnya nggak proper, itu bisa jadi pidana. Hmm, Itu Hmm. bisa jadi pidana.
karena dianggap kamu tidak hati-hati dalam memberikan kredit gitu ya. Kamu tidak melakukan ini, maka kamu melanggar undang. Kredit macet kan maksudnya Iya, kan? betul, betul. Jadi memang kerja di bank itu apalagi semakin tinggi posisinya itu tuh nggak gampang karena resiko jabatannya juga makin tinggi ya. Dan makanya kita benar-benar harus hati-hati. Sayangnya tadi saya bilang kita berada dalam environment, mungkin dibilang sayang, bisa juga di satu sisi berarti opportunity juga kita bisa influence ya. Maksudnya influence dalam konteks penegak hukum itu ya. Karena kan kita Ya, punya resources yang cukup lah. Tapi saya menyayangkan itu aja sih. Jadi kadang-kala pasalnya itu menjadi pasal karet gitu. Iya. Dalam banyak case ya. Nah dan kebetulan kan saya ngebawain hukum juga ya dan kebatuan. Jadi dalam beberapa hal ini yang di banking kita ya, yang tapi itulah reality yang kita harus hadapin. Bahwa kita berada di lingkungan ini sehingga kita benar-benar harus perkuat SOP kita, kebijakan kita, implementasinya supaya itu benar-benar diyakinkan bahwa kita menjalankan hal-hal itu sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi ini yang memang menurut saya tantangan juga sih buat kita ya. Iya. Emang di negara lain nggak gitu ya, Chan ya? oke, Chan. Ya saya nggak tahu ya, tapi Kalau saya maksudnya merasa bahwa kalau misalnya dalam hal tadi kehati-hatian gitu, terus misalnya kita nggak melakukan itu, emang kalau di negara lain nggak masuk pidana ya? Atau gimana? saya nggak tahu undang-undangnya, tapi masalahnya begini, kalau bicara prinsip kehati-hatian itu kan sangat judgment ya. Iya. Kita tidak begini tuh tidak hati-hati itu definisinya apa? Saya Iya, udah siapa? hati-hati kok, saya Iya. udah senang. Nah, ketika Lu? banyak area abu-abu Terus yang ya? dihadapkan pada penegak hukum yang mudah memanfaatkan Ya. itu tuh, Nah, I see. kita jadi Oke. kita jadi kesulitan gitu ya. Iya, Kita iya. tahu lah penegak hukum kita ya bagaimana apa ya mungkin juga mereka nggak semuanya begitu ya, tapi ya dalam konteks kan apa ya menginterpretasikan mengenai prinsip kehati-hatian itu kan Kehati-hatian, menjadi sangat ya. lebar. Saya sih sebutnya pasal karet sih saya bilang. Makanya Iya. memang ya pokoknya hati-hati Chan. Nah. Posisi semakin tinggi, angin semakin kencang Chan. Dan saya menghindari Maksud saya itu, BUMN J. ya BUMN itu politis, hati-hati Oh, iya. bisa disikat Nggak tengah pernah ya, jalan. nggak pernah ke situ ya? Saya nggak mau. Jangan. Saya lebih suka Kalau swasta disikat nggak kelihatan, kalau BUMN kelihatan, ya kan, gitu aja. Iya. Dan apa namanya kalau udah jadi bot kan namanya udah masuk akte Chan, artinya kan siap-siap dipidanakan, masuk akte notaris kan, Iya. kan? Iya. Itu apapun bisa dipidanakan Chan. Jadi kalau selama kerjanya benar, insya Allah lah kita doakan sukses lancar, kita ikut bahagia, ikut senang lah ya bagi teman gitu kan. Oke, Chan, ini udah hampir 1 jam, jadi takut besok udah mau kerja kan. Ini terakhir Chan tadi pertanyaan yang mengenai yang sekarang kamu sedang dan akan kamu lakukan untuk masa depan future kayak apa tadi? Bisa apa aja sih? Ada nggak Bisa dari pribadi Ya, atau bebas. profesional atau sosial gitu, apa aja sih? Ya sebenarnya sih pertama pengen lihat anak-anak tumbuh dan sukses ya. Suksesnya tuh dari sisi dunia dan akhirat ya. Jadi pengen kita punya Anakmu 2 ya Chan ya? 2 kan masih paling gede itu SMP kelas 2 sih. Jadi ya pengen mereka tumbuh sukses gitu ya dan mandiri ya dan balance ya antara dunia dan akhirat lah. Itu yang keinginan kita pasti ya sama-sama. Itu yang pertama ya. Kedua ya pengen sebenarnya kerja di kondisi sekarang itu kan sebenarnya kan saya melihat manfaatnya buat orang banyak ya. Nah nanti ke depan saya tuh sebenarnya pengen juga kalau sudah pensiun atau sudah tidak aktif ya sebagai profesional saya tuh sebenarnya pengennya ngajar, berbagi ilmu, sharing gitu ya. Entahlah nanti apakah bikin wadahnya gitu ya. Tapi saya sebenarnya suka untuk ngajar ya. Nanti gua wadahin Chan. Ya nanti gua wadahin ya. Nanti kalau kamu udah siap ngajar, telepon gua ya. Nanti gua wadahin, gua kumpulin ya siap-siap ngajar. Ada beberapa yang kemarin yang juga suka ngajar ya dan pengen ngajar gitu. Jadi ya Tarsimin ya kemarin salah satunya. Kalau Oke, Fis, kalau dari saya udah cukup 1 jam. Emang ada lagi ya, Chan? Belum ya, lagi Chan. Udah paling itu aja, udah. Ya di luar itu jalan-jalan aja kalau udah
cukup kerja ya kerjanya jalan-jalan. Oh iyalah, ya. Ya. Bagi, bagi. Kemarin saya lihat status terakhir Chandra kan jalan-jalan ke Yunani sama keluarga ya, kalau saya lihat di Facebooknya ya. Ya, Iya, Chan ya. Ke Turki harus ya. balance lah, harus balance ya. Jangan. Ya, karena di bank tuh tekanannya luar biasa. Selain tekanan, godaannya juga luar biasa sebenarnya. Cuma nggak diekspos. Ya, Gitu. tapi mudah-mudahan Oke, Chandra mah, ya. oke pesan saya tetap kerja lurus, lempeng, Chan, sukses. Saya doakan. Terus ya. Jangan lupakan teman-teman kalau sudah sukses, karena kesuksesan itu harus dibagi, jangan dibawa sendiri. Siap. Gitu. Karena berbagi itu indah, Chan. Gitu ya. Iya. Makasih banyak nih. Terima kasih, Visto, Jay. terima kasih Ya. Chandra waktunya. Terima kasih ya, Dan Chan. sehat-sehat terus, lancar Sehat terus selalu, ya sukses terus. karirnya. Salam buat keluarga ya, anak istri ya. Makasih, salam juga buat Ya, keluarga mudah-mudahan ketemu, Terus, mudah-mudahan bisa kopi darat lah kapan-kapan ya. 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 Ya, siap. Satu terakhir statement Chan terkait dengan podcast ini, menurut tanggapan kamu gimana, Chan? Terakhir Ya, sebelum tadi closing. saya tuh sempat lihat-lihat ya teman-teman. Menurut saya sangat positif ya, jadi sangat baik. Dan banyak juga kita belajar loh dari pengalaman teman-teman kan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang bagus yang bisa dibagikan dan juga mengenal teman lebih dekat jadinya. Oh ini dulu begini, kenapa dia begini gitu ya. Dulu kan kita mungkin nggak sedalam itu ya. Jadi pas dengerin itu jadi oh si Rasid begitu. Saya tadi lihat Rasid, lihat Tarsimin gitu ya, lihat siapa Ami ya. Oh begitu. Jadi apa ya misalnya puzzle-nya terhubung. Terekspos ya. Puzzle-nya jadi terhubung kenapa begini dan gitu. Ya. I think terima kasih buat ini Visto sama Jay. I think Ya itulah mudah-mudahan bermanfaat lah. Sama-sama. Oke. Kita closing. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, podcast 25 tahun kuliah Elektro 97, memberikan pencerahan, memberikan manfaat, memberikan inspirasi apapun yang positif buat semuanya. Kita tutup acara podcast ini. Saya J. Jangan lupa subscribe ya dan nantikan episode berikutnya. Terima kasih Chandra ya. Terima kasih. Terima kasih Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.